Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Bagaimana teman operator studio? Sehat? Amin. Asalkan dia puasa. Kalau dia tidak puasa tidak sehat, karena Nabi kan mengatakan sumu tasihu. Nah, jadi karena kita puasa insya Allah kita sehat. Soalnya dia juga mau makan sahur sebentar, kita pulang dia ikut pulang juga dia. Sama-sama pulang. Tapi mereka lebih cepat karena masih muda-muda itu. Jangan kalau lomba itu Kiai. Kalau saya tidak apa-apa, jadi Pak Imam tidak apa-apa. Kalau lomba Kiai ya bahaya kok. Oke. Jadi begini Pak Kiai. Ya. Itu penjelasannya berapa hari malam subuh yang lalu. Iya. Itu masalah apa? Awal Ramadan. Iya. Puasa Ramadan. Iya. Itu ada yang nyenggol saya. Dia bilang begini. Bagaimana nih? Saya kan biasa puasa sunnah. Senin Kamis. Iya. Yaumul Bid. Iya. Tahu? Iya. Nah, sekarang dia punya pertanyaan begini. Bagaimana kalau umpamanya awal puasa itu seperti kemarin? Hari Kamis. Hari Kamis. Ya. Nah biasanya puasa sunat. Saya biasa puasa sunat di situ. Jadi apakah saya tergolong tidak dalam hal itu? Ataukah memang dengan kelaziman saya biasa begitu? Ataukah hari lain dah, hari Senin atau apa Yaumul apa namanya? Yaumul Bid. Yaumul Bid apa 13, 14, 15, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, tergantung. Dibilang katanya ulama bilang ada katanya 13, 15, 17. Ada yang bilang 17 yang gajinya. Yang penting barangkali satu. Kau lakukan tidak, itu yang penting. Iya. Tapi hanya mau di baku bantah saja masalah juga. Nah, jadi begini. Pertanyaannya tadi. Nabi katakan jangan awali puasa Ramadan. Iya. Satu hari sebelumnya. Nah, iya toh? Sebelumnya. Bagaimana nih kalau saya Ramadanku itu jatuhnya hari Jumat, jadi saya puasa Kamis. Ataukah puasanya Ramadannya itu hari Selasa? Saya awali karena saya biasa dengan Senin. Ya. Bagaimana itu? Ya. Jadi itulah ternyata bahwa dikatakan maha pemurahnya Allah. Karena termasuk banyak dispensasi yang diberikan. Iya. Contoh. Orang yang istiqamah melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis, kemudian tiba waktu puasa Ramadan, hari Kamis, maka itu puasanya wajib. Tapi karena dia biasa puasa sunat, maka di samping mendapatkan pahala sunnah wajib, juga mendapatkan nilai istiqamahnya di hari Kamis. Oh, iya. Jadi komokula. Ya. Obio? Nah, mancuana? Jadi kalau Anda selama ini istiqomah puasa dengan Senin Kamis, maka pada saat umpamanya puasanya Jumat, berarti Anda awali kena puasa sunahnya, ataukah puasa wajibnya itu Ramadannya itu Selasa? Selasa, ada puasa kelazimannya biasanya itu sunnah hari Senin, Senin, maka Anda akan mendapat di dalamnya kemudian itu. Kemudian itu. Apatah lagi kalau memang dalam suasana Ramadan berada pada posisi dua itu, berarti dengan apa Yaumul Bid apa? Berarti ada semua ada di dalam keutamaan itu. Kalau seandainya hari Kamis itu bertepatan dengan 13 Ramadan, maka puasa karena biasa dia puasa Yaumul Bid, maka dapat juga kompensasi pahala puasa sunnah. Oh iya, iya. Sama pemurahnya Allah. Dan makanya itu ibadah-ibadah yang kita lakukan, amalia sunnah yang kita lakukan secara istiqamah, terus menerus. Maka suatu ketika ada halangan kita dilakukan, maka dianggap masih akan dapat pahala. Kenapa? Karena dia mengatakan seandainya saya tidak begini, saya puasa sunnah lagi. Oh, seandainya saya tidak sakit, saya puasa sunnah lagi. Nah, makanya dapat istiqamah. Hari Kamis dia ke Kolaka, mestinya dia puasa sunnah, tapi karena dia berjalan ke Kolaka hari Kamis, maka dia tidak puasa. Itu istiqamah melaksanakan itu, tetap mendapat itu kemuliaan. Akan secara terus menerus. Iya. Karena apa? Tadi kita mengatakan innama amalu bin niat.
Nah ini kan dilakukan secara istiqamah itu pasti karena dia niat terus. Oh, jadi ini dari Senin Kamis apa segala macam ini sama karena keistiqamahannya itu. Namanya itu secara terus memang sudah tidak pernah dia tinggalkan. Oh, iya. Tapi karena dia tinggalkan karena tiba-tiba ada halangan yang namanya rusak, sesuatu yang terpaksa dia tidak lakukan, tetap dapat pahala untuk melakukannya. Nah, itulah yang baru dikatakan sudah karena kali katakannya sudah diniatkan. Kan perwujudan dari istiqamah setiap hari Kamis puasa itu kan pasti dia niatkan. Nah, sudah dia niatkan tapi karena sesuatu. Tapi itu tadi jangan dibalik, hanya sekedar dia berniat saja tidak lakukan. Jadi ini berkembang nih, berkembang begini. Ya. Pernah sekali. Ya. Itu temanku tadi bilang begini, saya pernah ditegur. Ya. Bilang kenapa? Di waktu ada undangan. Ya. Undangan ada kegiatan. Ya. Saya persis puasa. Ya. Langsung dibilang teman, batal itu puasa, bukan sunnah ji. Ini wajib ini undangan. Dia bilang, langsung dibilang temanku. Dia bilang itu Ustaz, Pak Imam bilang, kan dibilang Nabi tinggal memilih kalau kau masih sanggup puasa sama kau. Ya. Kalau tidak, kena ada undang kau batal nih. Ya. Nah, bagaimana itu? Nah, itulah semua itu yang tantangannya seperti itu. Kita kembalikan ke ayat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kau tahu hakikatnya itu, jadi mengetahui hakikatnya itu kan kita punya timbangan juga. Ya. Saya makan atau tidak? Tidak, saya puasa. Lebih bermakna ini puasa daripada makan satu piring di undangan. Iya. Apalagi kalau hanya 3 iris daging, itu bang persoalan. Nah, kalau dia katakan kan wajib undangan. Wajib hadir undangan itu hadir. Bukan makan. Hadir bukan makan. Kan biasa kalau kita dapat undangan. Pada yang terhormat Bapak Ibu, sehubungan dengan akikah anak saya, cucu saya, dimohon kehadiran Bapak. Kan tidak ditulis itu, dimohon untuk Bapak datang makan siang. Makan akikah. Menghadiri acara akikah. Nah, kita sudah hadir akikahnya. Karena kita terserah memilih. Wa antasumu khairul lakum, kembali keyakinan kita. Iya. Ada lagi yang lebih parah pemahamannya. Apa itu? Kalau kita dapat undangan, sementara kita puasa, makan saja. Selesai makan baru kita puasa lagi. Niat lagi. Itu yang tambah bukan parah tapi parah hadirin. Itu tambah bukan parah namanya itu parah hadirin itu. Itu jangan dimaknai begitu. Iya. Dia karena itu bisa ditiru, tapi jangan diikuti. Bisa kita dengan pandangannya. Itu yang keliru. Tapi kembalilah ke ujungnya tadi. Ternyata itu puasa itu lebih baik dibanding dengan apa dan seterusnya. Jadi itu jangan kita mencari sesuatu itu dengan betul-betul menggampang-menggampangan. Makanya orang kalau sudah berniat puasa sunnah, apalagi kalau yang namanya puasa Asyura, hanya 1 kali 1 tahun. 1 tahun. Woi, kapan lagi? Kalau Yaumul Bid, alhamdulillah kan masih ada bulan berikut. Bulan Asyura tidak ada tahun Muharram. Hari Arafah. Dan seterusnya. Ini yang jadi persis hari Arafah kita mengakikah. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya itulah dikatakan bahwa pengawalan ibadah kadang kita juga harus memperhatikan kondisinya. Dan juga kita tetangga ini sudah 5 kali mengakikah karena 5 anaknya. Kita datang terus. Nah kebetulan ini bertepatan dengan hari Asyura, masa saya mau buka lagi? Lebih saya antasumu khairul lakum, pasti lebih baik saya puasa. Lebih baik puasa. Jadi Pak Imam, itu kau punya pertanyaan saya sudah jawab nih. Jadi kalau kopi bersanji, kopi tahlilan, kalau persis itu dia tinggal kau milih. Kalau kau lapar makan sajalah. Nah, daripada kau pulang kau stres. Tetapi kau dibilang Ustaz tadi, kalau kau masih bisa mampu karena cari kemuliaan itu, semuanya tinggal memilih. Ya, tinggal memilih dan memposisikan diri Anda. Itu yang terbagus. Ini lanjut. Masih seperti ini mirip-mirip. Mirip-mirip. Sekarang masuk masjid. Dibilang itu Pak Imam, dibilang temanku saya pernah itu guruku bilang,
kalau masuk di masjid jangan sekali-kali kalau umpamanya ya kalau tidak tahu kalau sekarang kan pergeseran nilai. Dulu itu kalau masuk masjid langsung apa? Sembahyang apa namanya? Tahiyatul masjid. Apa namanya? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Oh ya, sembahyang menghormati masjid ya. Nah, dibilang dulu kan kita masuk begitu kan tidak ada apa-apa. Langsung buka pintu langsung sudah selesai. Sekarang kan menyalakan lampu. Oh, kasih bunyi apa namanya radio segala macam. Apakah itu termasuk dari tidak melakukan aktivitas? Termasuk jangan dulu duduk sebelum tahiyatul masjid. Itu yang pertama. Ini lanjut sekali supaya dijawab satu kali. Nah, yang kedua, sekarang dimasuk di masjid. Nah, sekarang bukan Pak Imam yang masuk. Toh, Pak Imam sudah di dalam. Pak Imam sudah azan, Kiai masuk. Toh? Kiai masuk dalam keadaan sudah azan. Nah, azan. Sekarang itu dibilang itu Pak Imam, dibilang juga guruku. Katanya kalau masih ada waktu, kalau tidak semua ada di dalam. Saya bilang bagaimana itu ada di dalam? Dia bilang begini, kalau masuk itu kalau setelah azan, kan Bapak masuk kan azan nih, Pak Kiai masuk azan. Setelah waktu masuk itu kondisinya apakah langsung tahiyatul masjid ataukah langsung qabliyah? Itu qabliyah. Ini masih terus ini, bukannya cuma jawab satu kali. Karena masih di dalam masjid, tidak keluar masjid dulu. Nah, sesudah satu kali masuk, sudah Kiai sudah habis sembahyang, ya. Nanti jawab yang dua itu. Sekarang qad qamah. Qad qamatis salah, Itu kebetulan ya mungkin Pak Kiai yang jadi imam. Sudah qamah, sudah mau bilang bilang sawu sufufakum, rapatkan dalam kita mau ada masuk satu. Ada kita bilang lagi satu masuk lagi. Lagi satu masuk lagi. Jadi sebenarnya bagaimana itu yang apa namanya yang bahasanya yang saya mau bilang Abdal, dia bilang Pak Ustaz jangan aku bilang itu yang bagusnya bagaimana. Jadi yang bagusnya bagaimana? Kalau masuk itu langsung tahiyatul masjid. Tapi sekarang kan kita kalau dulu itu begitu. Tapi saya kan sekarang masuk kan saya kasih nyala dulu lampu. Saya bentangkan dulu tikar segala macam ini. Itu baru saya sementara itu bagaimana? Ataukah tadi itu sudah azan baru masuk, apakah langsung saya tahiyatul masjid atau langsung qabliyah? Nah, dan pada saat itu mau qad qamah bagaimana itu yang bagusnya, menurut bagusnya itu apa itu bagaimana? Jadi pertama Pak Imam yang pertama datang di masjid, belum ada orang, lampu belum menyala. Jangan jawab Pak Imam karena lampu belum menyala, kan itu tadi menerjemahkan. Idza dakhala ahadukum fil masjid la yajlisna illa rak'atain. Jangan duduk. Apabila kamu masuk ke dalam masjid, jangan dulu duduk sebelum menegakkan 2 rakaat. Kebetulan gelap. Sekarang Pak Imam karena dia mengatakan tadi itu apabila janganlah melakukan kegiatan apa langsung salat dalam keadaan gelap. Padahal itu tidak membatasi kita nyalakan lampu, buka dulu tikar. Setelah itu ada kata kasih bunyi radio kalau mau kasih bunyi pengingat, baru kita salat tahiyatul masjid. Jadi tidak semua. Kan makanya kan dikatakan la yajlisu. Jangan duduk. Tapi dia tidak mengatakan jangan dulu kamu nyalakan lampu kalau apalagi tadi itu kan saya jalan-jalan jalan masjid ini satu. Nah, sekarang kita masuk masjid. Pak Imam azan atau Pak Bilal sudah azan. Kita apakah mau salat tahiyatul masjid atau tunggu azan? Maka kita lakukan tunggu azan selesai. Yang paling yang paling bagus. Tunggu dulu. Jadi di waktu Pak Imam azan, kita masuk. Pak Kiai masuk. Sementara azan jangan salat. Saya tidak salat karena saya mau ikuti itu ikuti azan. Karena ada mengatakan bahwa petunjuknya apabila kita mendengarkan suara azan maka kegiatan kita hentikan.
mendengar azan. Kita sementara mengaji di masjid. Orang Bilal mengadakan azan Isya, berhenti mengaji. Sudah mengaji. Karena sudah azan. Begitu pentingnya kita mendengarkan azan? Dan jawab suara azan. Sehingga dikatakannya, makanya jangan juga salah pada saat masuk masjid. Jangan dulu tahiyatul masjid. Tapi ini tidak membatalkan, karena ada juga orang mengatakan, jangan tunggu. Itu. Jadi kalau yang saya lakukan itu, yang saya anggap lebih afdal, lebih bagus itu, tunggu azan. Karena kita akan menjawab. Nah, cuma tantangannya Pak Imam beda sekarang. Bukan mengajinya. Orang sudah azan, kita masih main game dengan HP. Padahal mengaji saja disuruh istirahat, tapi orang sudah azan masih kita dengan taati HP, apalagi main game. Begitu kah? Itu. Itu. Jadi sebelum lanjut simpan HP-mu di rumah. Ya. Bagaimana Pak Kiai? Bisakah? Sekarang ini HP ini sama dengan nyawa. Karena kalau kita mau kemana-mana, kalau lupa itu HP, gelisah kita. Biasa pulang orang di rumahnya. Itu. Sudah jadi mohon maaf ini. Jadi kita bilang begitu. Saya ingat itu, saya lihat itu saat itu ada kiai itu di YouTube itu. Ya. Siapa namanya? Gus Ba. Gus Ba. Ya. Dia bilang, sekarang itu bilang pegang ini syirik, pegang syirik. Kalau pegang HP tidak syirik. Kan sekarang dia sebenarnya tidak nyaman orang kalau tidak pegang HP. Kita tidak menolak perkembangan. Islam tidak membenci kemajuan. Iya. Tapi dikendalikan. HP ini sebagai satu kemajuan. Kita terima. Karena ternyata bisa HP ini jadikan sebagai alat tuntunan. Coba kalau masuk mau Ramadan, ada yang tulis itu syarat-syarat puasa. Itu namanya tuntunan. Tapi jangan hanya dijadikan tontonan. Jadi HP ini bisa berfungsi, ada bisa jadi tuntunan, bisa jadi tontonan. Karena dia alat canggih, maka kita lah yang mengaturnya dengan cara yang baik. Bisa jadi gosip. Makanya sudah saya sampaikan di majelis taklim bulan Ramadan itu, sekarang malah orang lebih berani gosip karena dengan melalui WA. Makanya ada dikatakan nanti suatu saat kita bahas puasa dan tantangannya di era digital. Itu lebih berat itu tantangannya. Bagaimana? Puasa tantangannya di era digital. Nah, itu besar tantangan. Berarti tadi ini saya yang minta maaf. Saya terlalu ekstrim simpan HP-nya. Karena informasi juga itu kan penting. Jangan sampai ada informasi penting. Tapi usahakan memang sterilkan. Kalau kita mau salat jangan dibunyikan. Supaya jangan biasa kita bunyi tung tung tung. Makanya di masjid itu sudah banyak yang ditulis. Silentkan HP Anda. Artinya karena bagaimana kalau kita sementara silentkan. Ya, silent. Silent. Second silent. Ya. Jadi itulah persoalannya. Nah, yang tadi kembali ke pokoknya tadi. Apalagi? Salat. Ya, salat tahiyat. Sekarang tahiyatul masjid atau azan? Tahiyatul masjid. Ada lagi Pak Imam. Kita mau datang terlambat. Sudah ada, makanya kan sekarang ada jam-jam di masjid itu yang putar menuju iqamah. Itu bagus sekali. Orang sudah lihat, udah henti. Tinggal 2 menit lebih. Kalau saya tahiyatul masjid tidak bisa ke qabliyah. Kalau saya qabliyah tidak ke salat tahiyat. Mana yang saya dulukan? Dulukan qabliyah. Kenapa didulukan qabliyah? Karena pada saat kita salat qabliyah masuk masjid sudah terhitung juga di situ tahiyatul masjid. Oke. Jadi dia punya mirip-mirip persoalan seperti yang dijelaskan itu. Tadi hari Kamis yang hari Ramadan itu. Nah, sekarang istiqamah dengan tahiyatul masjid. Iya, tapi ada orang yang tidak bisa melakukan itu karena tidak istiqamah. Artinya masuk masjid langsung duduk saja di tiang. Sandar-sandar. Soalnya salat tahiyatul masjid. Itu masih bagian tahiyatul masjid. Qabliyah saja dia kaku-kaku nih. Dia bingung masa mau bikin atau tidak ini. Tapi masih ada lebih bagusnya lagi daripada yang tidak mau ke masjid. Kenapa malas sekali ke masjid? Dia bilang, bagaimana? Hilang terus sandalku di masjid. Kalau saya jawab, tidak usah kau menyesal kalau hilang sandalmu di masjid.
kamu menyesal itu kalau sandalmu itu tidak pernah dipakai ke masjid. Jadi kalau dia hilang di masjid masih ada di mall, di mall. Ya. Tetapi kalau tidak pernah masuk di masjid, bagaimana caranya? Bagaimana kau bisa mencari? Iya. Lebih baik. Jadi kalau begitu, saya hanya mau mengucap ulang. Ya. Tapi kesalahan ataukah keliru Pak Kiai yang perbaiki. Nah, jadi kalau dari ini Pak Imam kan di kampung. Ya. Listrik saja satu minggu satu minggu 2 kali nyala, satu mata Ji. Jadi nyalakan dulu. Kalau tidak pakai obor kok saja. Sembahyang mau tahiyatul masjid. Tapi kalau di kota jelas. Terang. Jadi semua masjid dikasih nyala semua, semua segala macam, baru sembahyang tahiyatul masjid. Lanjut tadi itu di dalam Pak Kiai, kalau Anda masuk sementara azan, maka sangat tidak dianjurkan. Bahasa itu salah. Nah, maka sangat tidak dianjurkan. Jangankan orang yang masuk, orang yang sementara wirid ataukah baca Al-Quran harus terhenti. Kenapa? Menjawab dan mendengar ke azan. Karena itu lebih utama kata orang. Kata Ustaz. Maka kalau begitu setelah azan tinggal milih. Dengan catatan bahwa melihat waktu. Melihat waktu. Karena sekarang kan sudah jelas. Seperti Isya kan di kota Kendari. 19, 20 lebih toh? 25 umpama. Jadi kalau kau masuk itu sudah 20, 23 nih, tidak usah kau pikir itu tahiyatul masjid ataukah Qabliyah saja. Tapi masih juga kau dapat. Kalau memang kau ragu-ragu ya kada kama saja sekalian masuk ke sana. Tapi itu tadi itu bagaimana itu Pak Kiai? Yang di tadi itu sudah kada kama masih. Sekarang cepatkan kita coba ya. Memang etika salat itu, coba kalau seperti di Masjid Haram, banyaknya orang yang salat. Kira-kira kalau mengatur barisannya seperti kalau mau 17 Agustus, susahnya itu mengatur orang pada tidak sebanyak dia. Tapi begitu komandan itu katakan kada qamati salah, serentak orang berdiri dan imam sudah lihat sudah full barisan. Saf sudah penuh. Tinggal komandoi sawu. Kalau sebenarnya sudah jadi itu barisan baru kita kasih komando, luruskan dan rapatkan. Tapi ini bagaimana suruh luruskan belum datang? Di kampung. Soalnya di kampung Pak, di kampung. Padahal sudah berdiri tinggal katakan coba luruskan dan rapatkan. Nah ini tidak bisa dirapatkan karena itu masih ada di sudut masih sandal-sandal. Nah itu makanya kalau kata qamatis salat itu silakan kita langsung berdiri ambil posisi. Jadi begini, kada qamatis salat berdiri toh. Jadi begini, saya mau berdiri sama pulang sahur. Jadi, bukan hanya berdiri, kalau mau pulang sahur silakan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.